Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Andi Setiawan dengan NPM 237588004. Nah, baik, di sini saya ingin membuat video atau lab dari lab modul 3 Etika Leker. Di sini itu adalah modul 3.4.3, yang dimana modul ini itu investigasi vulnerability information source. Oke. Nah, di lab ini kita akan ada tujuan itu. Tujuan pertama itu menggunakan sumber dari informasi menyelidiki detail dari sebuah kerentanan mulai dari CYE, CVE, CWE, NVD hingga CVSS. Oke. Nah, di part pertama ini kita akan investigasi common vulnerabilities expose SPS atau investigasi common vulnerability dan exposure. Nah, pertama ini kita akan menggunakan dengan CVE common vulnerabilities atau exposures. Nah, CVE ini adalah satu sistem mengidentifikasikan dan menganalogikan kerentanan keamanan yang sudah dipublikasikan secara global. Kita masuk ke situs ini nih, www.cfv.org. Nah, di menu about di menu kemudian overview, nah di sini kita bisa lihat untuk mengidentifikasi atau menganalogikan kerentanan keamanan publik, CVE Numbering Authorities atau CNA adalah pihak yang bertugas memberikan CVE ID. Dua tujuan utama dan program CVE adalah memperluas cakupan agar lebih banyak kerentanan dapat dicatat dalam mempercepat publikasi catatan CVE agar semakin mendekati real time. Program CVE sendiri dioperasikan secara MTRE atau corporation dengan pendanaan DHS dan CISA. Menunjukkan pencarian CVE. Sekarang kita coba cari ke CVE 2021-41-617. Nah, di sini diperbarui tanggal 14 Februari 2023. Nah, dengan cara yang sama kita bisa mencari CVE yang lain didapatkan pada lab sebelumnya. Contohnya 2019 yang terkait dengan serangan Man in the Middle Server SCP dengan NVD. Nah, kita masuk ke part yang kedua. Di part yang kedua kita fokus pada kerentanan spesifik. Kemudian CWE mengklasifikasikan kelemahan yang mendasari kerentanan tersebut. Misalnya CWE 22 memiliki judul Interbrowser Elimination of Name Restricted Directory atau lebih dikenal dengan istilah Path Traversal, artinya kerentanan CWE 2019-611. Oke, seperti itu. Selanjutnya masuk ke part yang kedua, ini explore common weakness enumeration atau CWE. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, what and the goal CWE. Jadi goal dari CWE ini adalah edukasi software and hardware arsitek seperti desainer, programmer, dan actuator. Selanjutnya, apa difference between CVE dan CWE? Jadi yang saya jelaskan tadi, CWE itu fokus pada kerentanan spesifik. Kalau misalnya CWE itu mengklasifikasikan kelemahan yang mendasari kerentanan tersebut. Nah, misalnya nih, apa itu CWE? CWE itu adalah import limitation part name restricted reduction. Nah, kita masuk ke part ketiga adalah investigasi niche vulnerability resource NVD.
Nah, selanjutnya kita masuk ke siklus NIST.gov dan membuka National Vulnerability Database (NVD). Nah, misi dari NIST kita adalah kita bisa meningkatkan inovasi, bisa meningkatkan inovasi dan daya saing industri Amerika Serikat melalui ilmu pengetahuan, standar, dan teknologi. Hubungan antara NVD dan CVE adalah berisi kerentanan. Sementara menganalisis kerentanan tersebut, kita menambahkan detail lebih lanjut. Nah, di dalam NVD dashboard ini kita bisa melihat total jumlah CVE yang tercatat serta daftar terbaru yang kerentanan yang baru diberi skor. Nah, lanjut kita masuk ke part keempat. Nah, di part keempat ini kita masuk ke research vulnerabilities in CVSS. Sekarang kita fokus ke CVS. Westfed Reminya First.org CVSS menggunakan 3 kelompok metrik, yaitu base metric, temporal metric, dan environment metric. Nah, dalam base metric ada 8 indikator: attack vector, attack complexity, hingga privilege recurrent. Nah, dan usual interaction, scope, confidentiality impact, dan integrity impact, dan availability impact. Sebagai contoh, pada CVE 2021, vektor CVSS menunjukkan base score 7.0 high. Kita bisa memverifikasi ini bisa memasukkan parameternya ke dalam CVSS. Kalkulator di situs first.org. Hasilnya memang 7.0, yang berarti kerentanan ini cukup berbahaya. Seperti itu. Nah, di sini ada masuk ke reflection. Nah, reflection dari keseluruhan proses ini kita bisa melihat hubungan yang erat antara CVE, NVD, dan CVSS. CVE mencatat kerentanan yang ada, CVE menjelaskan kelemahan penyebabnya, NVD menambahkan analisis dan lebih lengkap, dan CVSS memberikan nilai keparahan dari kerentanan tersebut. Dengan memahami keempat sumber ini, kita bisa menyelidiki kerentanan secara lebih mendalam dan menyusun prioritas. Penutupnya itu demikianlah lab investigasi vulnerability information source. Dengan lab ini kita bisa belajar bagaimana menggunakan CVE, NVD, dan CVSS secara bersama-sama untuk memahami kerentanan dengan lebih komprehensif. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel saya agar saya bisa berkembang dan menjadi cyber security expert. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.